Halo, selamat datang di channel Mas Edi 87. Kali ini saya masih ada di showroom Golf and Garage. Kita akan lihat koleksi-koleksi terbaru atau used car dari showroom ini. Ayo ikut saya. Kali ini kita kedatangan unit used car G-Class atau G-Wagon kita bisa bilang. Mobil ini dibangun pada tahun 1979 dengan nomenklatur W460. Mobil ini adalah generasi yang ketiga, karena memang mobil ini sangat kuat, secara tampilan pun sangat gagah. Dan utility mobil ini dahulunya adalah dibuat untuk mobil angkatan bersenjata. Namun beriring waktu dengan teknologi yang terbaru, mobil ini menjadi desain yang klasik dan mempunyai heritage yang berbeda dengan mobil-mobil lainnya. Saya akan bahas mengenai interior, eksterior, safety, dan teknologi di mobil ini. Mari ikuti saya. Kali ini mobil G-Class di depan saya adalah menggunakan basis G400 diesel. Tentunya bahan bakar yang digunakan adalah solar. Dan secara desain depan, mobil ini mempunyai heritage yang masih dipertahankan dari tahun generasi pertama sampai dengan generasi ketiga. Kita lihat dari desain depan, dari lampu headlamp yang membulat, dan sudah menggunakan teknologi LED, multi-beam LED. Dan untuk bagian sen masih tetap dipertahankan untuk di bagian atas. Dan terdapat adanya 3 susunan grill yang menggunakan chrome, membuat mobil ini semakin terlihat eksklusif. Dan secara teknologi, safety yang diberikan Mercedes-Benz G400 diesel ini menggunakan adanya sensor-sensor parking. Terdapat ada 6 buah di bagian depan. Dan tidak lupa disematkan adanya kamera depan untuk memudahkan para pengendara mengendarai mobil ini. Secara desain bonet dan secara kaca bagian depan terlihat desain yang tegas dan mempunyai kekuatan tenaga di dalam mesin ini. Selanjutnya akan kita lihat di bagian samping. Ayo kita lihat. Untuk di bagian mesin, seberapa besar tenaga yang dikeluarkan oleh G400 diesel ini? Untuk mobil ini menggunakan engine 2900 dengan menggunakan 6 inline dan menggunakan bahan diesel. Secara tenaga yang dikeluarkan mobil ini 335 horsepower dengan torsi 700 Nm. Dan mesin ini digerakkan all-wheel drive dengan transmisi Nangjitronic. Mode berkendara mobil ini terdapat adanya Eco, Comfort, Sport, dan Individual. Untuk sasisnya dia menggunakan leather frame. Untuk bagian samping, ayo kita lihat. Untuk di bagian samping G400 diesel ini dengan kaki-kaki sudah menggunakan velg ring 20 dengan profil ban 275/50. Dan untuk di bagian velgnya dia sudah menggunakan multi-spoke AMG. Tentunya mobil ini secara kaki-kaki semakin kuat dan semakin gagah. Dan untuk bagian samping terdapat adanya nut body yang membuat mobil ini terkesan berbeda dengan SUV lainnya. Tambah lagi spion yang berwarna berbeda dengan dilapisi adanya LED di bagian sennya. Dan ada ciri khas G400 diesel ini atau G-Wagon, yaitu adalah bagian pintu. Karena suaranya memang dari generasi pertama sampai saat ini suaranya pun sama, tidak dibentuk berbeda. Dan untuk di bagian samping secara kaca, mobil ini terdapat ada 2 bagian, yang mana klasiknya adalah desainnya selalu mengotak bagian pilar A, pilar B, dan pilar C. Untuk di bagian bawah, mobil ini sudah dilengkapi dengan adanya electric footstep. Memang ini bukan original dari Mercedes-Benz sebagai aksesoris tambahan
untuk memudahkan user atau pengguna sangat mudah untuk memasuki kendaraan ini. Bagaimana untuk desain belakang? Ayo kita lihat. Untuk bagasi bagian belakang, G400 diesel ini memang tidak terlalu banyak untuk space yang diberikan untuk menaruh barang-barang. Tapi cukup bila mana Anda menaruh satu koper besar atau menaruh juga barang-barang yang sesuai kebutuhan untuk traveling atau memang untuk berpergian jauh. Secara material, bahan ini menggunakan bahan sweat, jadi lebih halus, dan terdapat juga adanya penutup kerai, jadi barang yang kita taruh tidak terlihat dari pintu bagian belakang, dan dapat secara manual untuk ditutup kembali. Dan terdapat adanya subwoofer, dan adanya kedua lampu membantu supaya kita terlihat lebih jelas untuk mengambil barang. Dan tidak terlalu banyak kompartemen yang ada di sini. Kita sudah lihat bagian belakang, depan, dan samping. Tentunya kita akan lihat untuk di bagian belakang interiornya. Ayo ikut saya. Untuk di kabin belakang, secara kenyamanan di kelas ini sudah diberikan adanya jok yang sangat empuk dan menggunakan material nappa leather berwarna hitam. Dan ditambah lagi adanya seat belt berwarna merah, membuat warna ini menjadi lebih menarik. Dan untuk di bagian samping pintu terdapat adanya untuk power window dan adanya heater untuk penghangat kursi, dan terdapat adanya ambient light di setiap pintu. Tentunya secara entertainment dia menggunakan adanya sound system Burmester. Dengan speaker ini membuat kenyamanan di bagian belakang sangat mengakomodasi untuk suara-suara yang kita inginkan. Dan untuk di bagian tengah terdapat adanya handrest, terdapat ada 2 cup holder untuk kita perjalanan jauh atau kita mendapatkan adanya 2 slot untuk air minum di dalam mobil ini. Dan untuk bagian depan sudah menggunakan AC 3 zone, dilengkapi dengan adanya suhu, pengaturan suhu, dan adanya blower kita bisa setting dari sini. Dan terdapat juga adanya charger untuk 12 voltnya. Dan untuk bagian atas, bahan material yang sangat nyaman dan sangat halus, karena roofnya memang menggunakan adanya bagian soft dan materialnya berbahan sweat. Bagian belakang memang tidak terlalu istimewa karena memang G-Wagon ini atau G400 diesel ini sangat ditawarkan untuk penumpang bagian depan. Bagaimana rasanya untuk bagian depan? Ayo kita lihat bagian depan. Untuk di bagian depan, G400 diesel ini menawarkan beberapa feature yang kita bisa sajikan untuk pada Anda. Mulai dari joknya sangat nyaman karena dia menggunakan desain sport yang memegang secara bolsternya, dan di bagian samping kita dapat mengakses dengan mudah untuk menutup dan buka kaca dan untuk melipat bagian spion. Dan di bagian sini juga terdapat adanya penghangat dan pendingin kursi. Jadi ada 2 tipe di mobil ini, dan untuk mengejas kursi pun sangat mudah. Dan untuk di bagian banyak sekali trim back piano yang digunakan di mobil ini, dan adanya lapisan chrome di bagian central console. Dan untuk di bagian setir, dia sudah menggunakan adanya AMG flat bottom. Terdapat ada beberapa tombol-tombol di sini, yaitu adalah adanya Distronic untuk kita melakukan berkendara pada saat di highway, dan terdapat juga untuk mengontrol volume di bagian depan, dan di sini juga ada untuk cruise control, jadi memudahkan untuk kita berkendara.
Untuk bagian setir kita dapat menggunakan secara elektrik. Dapat kita adjust seberapa kebutuhan untuk kenyamanan di mobil ini. Dan untuk di bagian MID terdapat sangat jelas sekali speedometer secara digital. Jarum jamnya pun sudah terlihat sangat detail, jadi kita dapat memudahkan apa saja informasi yang dapat kita dapatkan di mobil ini. Terus untuk engine start stopnya sudah button, dan di bagian tengah center console terdapat adanya touchpad dan kita dapat mengontrol di bagian bawah ini, dan terdapat juga adanya untuk panel 360 kamera, jadi kita dapat melihat sekeliling di mobil ini dan ada mode berkendara. Ada juga untuk low range untuk kendaraan kita menggunakan adanya diferensial, dan terdapat ada shortcut memudahkan untuk pengguna mendapatkan informasi secara cepat. Dan di sini juga ada pengaturan AC yang sangat memanjang dengan desain seperti tombol yang dilapisi chrome seperti ini. Dan untuk di bagian layar tengah secara operasional dapat melakukan secara traction roller seperti ini atau menggunakan touch seperti ini. Sangat mudah untuk menggunakannya. Dan untuk di bagian atap dia sudah menggunakan panoramic sunroof. Terdapat adanya untuk lampu baca, lampu belakang, dan terdapat juga di sini ada speaker Burmester dengan 590 watt. Dan ditambah lagi dengan adanya cahaya ambient light, terdapat ada 64 warna dengan 10 campuran warna yang berbeda. Dan karena mobil ini special G manufacture, terdapat emblem di bagian depan. Kalau kita lihat secara desain material yang digunakan Mercedes-Benz ini sangatlah luar biasa. Secara detail-detailnya diperhatikan. Mulai dari bagian samping pintu, bagian kokpit, bagian center, dan terdapat di co-passengernya. Banyak kenyamanan yang ditawarkan oleh G-Class ini. Secara harga, ada kualitas, secara desain juga mempunyai nilai yang berbeda. Bagaimana? Andakah berminat untuk mobil ini sebagai alternatif bila kalian tidak menyukai yang sudah pernah ada di Mercedes-Benz G-Wagon, itu adalah G63. Terdapat ada pilihan juga adalah G400 diesel dengan tahun 2022 dengan kilometer yang masih cukup rendah. Tentunya sebagai solusi untuk kalian para kaum sultan atau owner yang ingin merasakan kenikmatan drive experience di G-Class. Demikian ulasan G400 diesel ini. Kita sudah bahas mengenai eksterior, interior, teknologi, dan safety. Bila kalian mencari mobil ini, silakan datang di Golf & Garage di nomor 4042 di Jakarta Utara. Dan terdapat juga ada nomor telepon sales kami di deskripsi channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini untuk membangun informasi dan beberapa pilihan-pilihan unit yang kami tawarkan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.